Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Alila Zahira Kusuma dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dwi Eka Novianti, SEMM yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis konveksi, dan teman-teman akan mengetahui pengertian aspek-aspek kelayakan bisnis, pengertian konveksi, dan apakah bisnis ini layak atau tidak. Berikut ini pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian studi kelayakan bisnis. Menurut Nitiset Mito dan Burhan pada tahun 1995, studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu metode penjajagan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut dilaksanakan. Yang kedua, ada pengertian aspek hukum kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003, tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Keabsahan dokumen yang dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Ini penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Yang ketiga, ada pengertian aspek lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan kependekan dari analisis dampak lingkungan, yang merupakan suatu proses mengenai studi formal yang mampu dipergunakan untuk memperkirakan adanya dampak terhadap lingkungan yang disebabkan karena adanya suatu rencana kegiatan proyek yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai adanya masalah dampak lingkungan. Dan yang keempat, ada pengertian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Selanjutnya, ada pengertian pemasaran menurut Kotler yang dikutip oleh Kasmir dan Jakfar dalam buku studi kelayakan bisnis pada tahun 2003. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan nilai dengan pihak lain. Yang kelima, ada pengertian aspek operasi atau teknis dan teknologi. Menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003, secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi. Yang pertama, ada agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Dan yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keenam, ada pengertian aspek keuangan. Menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu yang pertama, ada aliran kas atau cash flow. Yang kedua, ada payback period. Yang ketiga, ada net present value. Yang keempat, ada profitability index. Yang kelima, ada internal rate of return. Yang ketujuh, ada pengertian aspek sumber daya manusia dalam ekonomi dan sosial. Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut menurut Subagio pada tahun 2007. Yang pertama, ada job analysis. Yang kedua, ada job specification. Yang ketiga, ada mendesain struktur organisasi. Yang keempat, ada job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Yang kelima, ada mendesain sistem kompensasi. Yang keenam, ada sistem pengembangan karyawan. Selanjutnya, ada pengertian konveksi. Konveksi pakaian adalah salah satu jenis bidang bisnis konveksi yang bergerak di bidang pembuatan pakaian jadi maupun dengan menggunakan desain kostum sesuai keinginan para konsumen.
Konveksi pakaian merupakan salah satu penyedia jasa pengerjaan pembuatan pakaian jadi maupun dengan desain sendiri yang ditentukan oleh konsumen atau pemesan, sehingga pengelola bisnis mengikuti apa yang diinginkan pemesan. Selanjutnya ada pengertian pakaian. Menurut Carly, pakaian adalah perlambang dari jiwa. Pakaian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain, fashion dapat diartikan sebagai kulit segi sosial yang mengandung pesan dan juga cara hidup individu maupun komunitas tertentu yang menjadi bagian dari kultur sosial. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis Hira Konveksi. Yang pertama ada aspek hukum. Mengenai aspek hukum, Hira Konveksi masih belum memiliki izin usaha dan segera akan diurus ketika perusahaan berjalan. Namun, Hira Konveksi telah terdaftar di OSS menggunakan NIK nomor induk kependudukan owner Hira Konveksi. Yang kedua ada aspek lingkungan hidup atau AMDAL. Analisis dampak lingkungan untuk Hira Konveksi sendiri, proses produksi Hira Konveksi tidak terlalu berpengaruh bagi lingkungan karena proses produksi Hira Konveksi menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Kain perca, sisa jahitan baju, atau mukena dapat dijadikan untuk barang kerajinan. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup atau AMDAL. Analisis dampak lingkungan untuk Hira Konveksi sendiri, proses produksi Hira Konveksi tidak terlalu berpengaruh bagi lingkungan karena proses produksi Hira Konveksi menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Kain perca di jahitan baju atau mukena dapat dijadikan untuk barang kerajinan lain seperti tas, keset, dan lain-lain. Sehingga konveksi ini sangat aman untuk lingkungan hidup. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada target pelanggan atau konsumen. Target pasar Hira Konveksi adalah dari kalangan remaja khususnya mahasiswa karena kebutuhan fashion mahasiswa sangat tinggi. Kemudian para wanita muslimah dan anak-anak usia 1 hingga 3 tahun. Target pasar kami terutama yang ada di kota Palembang dan sekitarnya. Yang kedua ada strategi pemasaran atau promosi. Strategi pemasaran dari Hira Konveksi adalah dari mulut ke mulut. Dengan cara personal kami melakukan penjualan dengan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk mekanisme pemesanan dapat melalui admin maupun datang langsung ke lokasi produksi. Yang ketiga ada strategi penentuan harga. Penentuan harga untuk produk Hira Konveksi dilakukan dengan cara mengimbangi harga produk yang ada di pasaran, kemudian memberikan selisih sedikit agar harga produk Hira Konveksi jadi lebih murah, namun tetap memiliki kualitas yang baik. Selain itu, Hira Konveksi juga akan memberikan potongan harga sebesar 10% apabila pelanggan melakukan order di atas 100 pieces. Lalu selanjutnya ada aspek operasi atau teknis dan teknologi. Kegiatan utama Hira Konveksi adalah produksi dan penjualan produksi jadi secara online. Kegiatan operasi Hira Konveksi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membeli bahan baku yaitu berupa kain atau berdasarkan pesanan atau tidak berdasarkan pesanan. Yang kedua, membuat pola berdasarkan pesanan atau tidak berdasarkan pesanan. Yang ketiga, pemotongan kain berdasarkan pola. Yang keempat, ada proses penjahitan. Yang kelima, ada barang jadi siap dijual atau siap untuk didistribusikan kepada pemesan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Sumber pendanaan awal Hira Konveksi berasal dari setoran modal oleh pemilik. Adapun perencanaan biaya untuk membuka bisnis konveksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya penambahan aset. Yang kedua, ada biaya operasional per bulan. Yang ketiga, ada biaya bahan baku untuk 500 pieces. Yang keempat, ada estimasi harga jual produk. Yang kelima, ada proyeksi laba rugi. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia pada Hira Konveksi dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Hira Konveksi merekrut karyawan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan mengenai fashion design. Yang kedua, mampu mengoperasikan mesin jahit. Yang ketiga, mampu membuat pola pakaian. Sumber daya manusia diutamakan yaitu yang dekat dengan lokasi Hira Konveksi. Pembayaran gaji atau upah akan didasarkan
pada banyaknya potongan pakaian yang mampu dihasilkan, yaitu 10.000 per potong pakaian. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk proses produksi sebanyak 3 orang, pemasaran 1 orang, dan 1 orang bagian keuangan. Di dalam aspek sumber daya manusia itu ada job description, ada pelatihan dan pengembangan, lalu ada tingkatan manajemen. Kesimpulan, pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Pada masa sekarang, pakaian tidak hanya sebagai kebutuhan, namun juga menjadi lifestyle. Remaja masa kini tentu mengikuti perkembangan fashion yang senantiasa berubah-ubah. Generasi milenial tidak lagi dapat dipisahkan dari fashion. Hera Konveksi merupakan bisnis di bidang fashion. Konveksi merupakan usaha dengan kegiatan utama membuat barang jadi. Namun, Hera Konveksi tidak hanya membuat barang jadi, melainkan juga melakukan kegiatan penjualan agar laba yang didapatkan lebih besar sehingga tidak hanya bergantung pada pesanan. Produk dari Hera Konveksi dijual dengan harga yang ekonomis yang mampu dijangkau oleh semua kalangan. Usaha beroperasi selama 25 hari dalam 1 bulan dan dapat menghasilkan 500 produk per bulannya. Setelah dilakukan perhitungan, Hera Konveksi bisa memperoleh laba per bulan sekitar 21.970.000. Dari analisis yang komprehensif, perihal usaha konveksi ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengingat persaingan dengan usaha yang sejenis masih relatif rendah, karena sebagian besar toko-toko terpusat di daerah pasar. Maka masih terdapat pasar yang luas bagi toko-toko sejenis untuk membuka usahanya. Yang kedua, pemasaran yang direncanakan oleh butik Muslim Hera ini telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Palembang. Selain itu, toko ini dilengkapi dengan fasilitas pemasaran lewat internet, sehingga memudahkan bagi pelanggan atau calon pelanggan terutama yang berada di daerah-daerah untuk membeli produk-produk sesuai dengan selera pelanggan. Yang ketiga, jika memiliki latar belakang keuangan dan pemasaran kuat, serta didukung oleh administrasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, pihak manajemen akan dapat menjalankan usaha ini sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, usaha konveksi ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari keseluruhan aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, hukum, ekonomi, dan sosial, bisnis konveksi ini dinyatakan layak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam saya akhiri. Berpikir, bergerak, berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.